Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pionir? Ya, mudah-mudahan ada dalam kesehatan, ya, kelancaran aktivitasnya, ya, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, setiap hari selalu ada info, selalu banyak sekali info ya, tapi saya tidak mungkin dibuat dalam satu video karena terlalu banyak, jadi saya harus cek recheck dulu eh ya, kalau terlalu jauh juga informasinya kan nggak di ini ya, harus harus dipecah-pecah. Jadi ada nantilah susulan, ada info-info yang menurut saya perlu saya teruskan ke teman-teman gitu loh. Barangkali ini penting dan barangkali ini bermanfaat buat informasi. Ya saya mengadopsi manfaatnya ya. Mengadopsi daripada pemanfaatan channel ini, mudah-mudahan eh, bisa membantu memberikan informasi. Adapun memang ada yang keliru ya, ya tolong dibenarkan. Adapun yang misalkan kurang baik ya, kata-kata silahkan dikoreksi. Saya sekemampuan menyampaikan informasi agar ini bisa tersampaikan dan bisa bermanfaat buat ya buat kita lah ya, informasi penambah wawasan lah atau apalah ya. Oke teman-teman, mohon maaf nih saya agak sedikit bindeng karena kurang fit untuk hidung saya ya. Tapi ya oke lah, never mind. Kita lanjut saja teman-teman. Jadi ini saya dapat ya, kalau untuk sekedar melihat gambar itu oke lah ya. Tapi ini ya lumayan bagus sih. Ketika kita terjemahkan memang bagus juga ke depannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya tarik ya. Nah, oke teman-teman. Sorry. Nah, jadi ini kalau kita lihat ini bagus teman-teman ya, tapi ini di luar ini. Ya, di luar negeri lah. Tapi entah di negara mana, tapi saya dapat kiriman dari grup teman-teman ya. Ini Wallet Pay. Jadi Wallet Pay itu kan biasanya kode-kode huruf angka ya, panjang gitu kan. Nah, dengan dibantu dengan teknologi itu bisa direfleksikan seperti ini ke barcode ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau untuk transaksi tapi ya artinya ada pun seperti ini bukan serta merta misalkan mendadak semua negara ada seperti ini, tidak. Ini ada satu negara, mungkin perusahaan jasa yang memang dia mempersiapkan untuk pembayaran melalui card ini, apakah nanti suatu saat buat pengambilan melalui ATM Pay atau gimana ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini untuk wallet pay-nya sudah ditransformasi ke barcode, kayaknya seperti itu ya. Jadi bagus juga sih teman-teman, ini bagus juga ya kalau kita ada di Indonesia dan ini menjadikan salah satu alat transaksi ya, dan di dalamnya bisa terhubung ke blockchain ya, koin kita tinggal gesek seperti ini dan kita barter dengan barang tentunya ya. Jadi misalkan kita misal di Alfamidi ya, kita gesek ini, kita ambil barang nggak pakai uang kan. Nah, karena di sini sudah ada terkumpul koin kita, tinggal ketarik. Luar biasa. Enak sih sebetulnya ya, teman-teman. Oke, pada kesempatan ini ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Saya semangat juga sih untuk menyampaikan informasi karena informasinya ada yang menggugah semangat juga ya. Ada yang memang penting yang harus kita pahami. Informasinya memang ini ada beberapa informasi yang berbeda, tapi sebagian saya masukkan di video ini yang kita supaya tidak terlalu banyak video juga teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan di Twitter tadi, saya ketika buka-buka P-word ini, akun ini memang udah saya cropping sih sebenarnya, karena tadi terlalu ini aja sih, terlalu rame lah gitu kan. Ini saya buka sendiri tadi, saya screenshot karena takutnya tadi kalau saya langsung masuk ke Twitter tuh takutnya nyari susah lagi gitu. Informasi ini kan
Pivot nih, KYC survey pioneers, what's your condition now? Nah, jadi KYC ini menurut akunnya Pivot ya. Nah, ini KYC terverifikasi itu 45% teman-teman dari seluruhnya ya. Ya, ini survei lah, survei dia lah ya. KYC verifikasi 45%, untuk menunggu KYC pop up 42%, menunggu divalidasi 9%, dan ditolak 4%. Nah, ini ditolak kan macam-macam alasannya, apakah dia mungkin masih muda atau mungkin datanya tidak valid. Nah, ada juga yang data dibuat-buat kan, ada juga seperti itu. Nah, makanya untuk Pi Network ini dia lebih selektif dan betul-betul lebih dicari akurasinya yang tepat gitu lah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini informasi buat kita bahwa verifikasi yang terverifikasi dari total jumlahnya itu 45% katanya. Waiting for KYC pop up-nya 42%. Oke, teman-teman ya. Ini yang menunggu validasi 9%. Mudah-mudahan teman-teman dalam waktu dekat informasinya tim core fokus untuk mengkondisikan KYC ya, lebih masif lagi seperti itu ya. Jadi yang belum KYC sabar tunggu ya. Sudah pasti di KYC, tenang saja. Sudah pasti ada pop up KYC. Oke, informasi selanjutnya ini ada dari Abner Tindi ya teman-teman. Abner Tindi ini pionir mana ya kalau nggak salah ya, Sumatera atau lupa saya. Tadi saya nggak cek ya di akun ininya. Abner Tindi, coba kita cek teman-teman ya. Coba kita cek. Sorry kok ke situ sih. Ini dia teman-teman, sorry teman-teman. Oke, mana ya? Ada lagi, ada nggak kira-kira? Nah, kan kalau dimasuk ke sini lama teman-teman, kita nyari dulu, belum tentu ketemu juga gitu kan. Mana tadi ya, dari daerah mana gitu. Tapi oke lah, intinya orang kita ya, karena lama kayaknya nyarinya. Nah, jadi Pak Abner Tindi ini ya. Nah, ini ada dia mengatakan Pi Network teknologi terbaik kripto. Karena ya terbaik cryptocurrency abad ini karena menggunakan Web 3.0. Pi Network layak Bapak miliki dan bangsa kita. Hal ini juga akan menjawab diskusi pada G20 di mana CBDC menjadi topik hangat dalam pembahasan ekonomi digital bangsa-bangsa. Salam bahagia. Sorry teman, saya ada sedikit pilek ya. Oke, ini cuitan beliau ya, cuitan beliau bahwa akan ada diskusi tentang ekonomi digital. Ya kan umum ya, ekonomi digital bukan hanya masalah Pi Network. Tentunya ya banyak, apakah nanti ada rupiah digital kan, seperti itu. Karena saya dapat informasi bahwa negara kita memang sudah mempersiapkan untuk rupiah digital yang dimulai di akhir tahun ini di dalam bentuk white paper nantinya gitu. Informasinya seperti itu ya, mudah-mudahan nggak jadi masalah kan. Yang penting legal, diakui dan bisa untuk membayar ya, sama-sama rupiah, hanya beda di digital saja. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa kertas ya gitu. Oke, selanjutnya masih dari beliau, ini ada informasi ya. Ini beliau terkenal memang sebagai Garuda Pasifik katanya, karena kalau nggak salah ini alasannya beliau pernah mimpi melihat burung Garuda Indonesia di atas Samudra Pasifik, katanya seperti itu. Makanya beliau dikenal sebagai Garuda Pasifik ya. Tapi beliau ini ASN ya teman-teman ya, aparatur sipil negara ya. Jadi apa namanya, entah dia tugas di mana, saya nggak tahu sih, saya belum cek juga profilnya. Ini Kak India menginformasikan Kota Bogor kota pertama di Indonesia yang melakukan barter mobil di harga dasar sekian sama dengan 1 pi ya. Selamat untuk masyarakat Kota Bogor. Nah, ketika saya cek memang betul ada penjualan barter mobilnya tapi second ya, mobil second. Nah, coba kita lihat ya selanjutnya, nanti ada gambar ya, ada informasinya. Oke, kita lewat dulu ini. Nah, lanjutin ke, nah ini dia ya, sorry ya, ini Pi Revolution. Nah, I don't know how to it is one. Jadi
Thing I love to see. Jadi aku apa namanya? Aku menyukai untuk melihat transaksi ini. Jadi nah seperti ini teman-teman, ini saya besarkan ya yang ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi Pionir Indonesia Barter Car Price. Nah, ini akunnya P-Revolution ya di Telegram. P-Revolution sampai orang luar tuh banyak yang memberitakan loh teman-teman seperti ini. Nah, ini juga kan P-Revolution. Nah, ini di Twitternya, komentarnya ini di Telegram ya. Saturday ya berarti Sabtu ya. Juli 23 ya 2022, Pioneer Barter Transaction with a global consensus value of sekian dolar, Toyota Crown Royal Salon. Royal Salon yang model kayak gimana sih saya juga nggak tahu ini. Harganya 60 juta teman-teman ya, second. Nah, ini dibayar dengan 0,0125. Ini di Bogor ya, sudah ada barter transaksi real teman-teman ya. Real, saya cek di beberapa media, di Facebook, di Twitter, di YouTube, ini luar biasa pemberitaannya banyak ya. Jadi intinya ini sudah ada transaksi. Coba kita besarkan seperti ini. Nah, ini 0,127 ya, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini untuk informasi. Nah, kemudian ini informasi dari Taiwan. Ini pertama katanya juga transaksi mobil pertama yang harga 3 miliar lebih harga OTR-nya ya. Harga OTR-nya itu di 3 miliar berapa ya? Lupa saya lebihnya. 3 miliar lebih lah pokoknya. Nah, ini dibayar dengan 2, ada di videonya itu 2,3 koin kalau nggak salah. Ya, 2,3 koin. Nah, ini ditukar dengan mobil ini. Harga kalau dibayar dengan uang fiat itu 3 miliar lebih. Seperti itu teman-teman. Nah, ini di Vietnam ya. Sudah ada mulai ya di peer to peer ini, tapi tetap mengacu pada konsensus global teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum ke info yang lebih menarik ya, informasi lebih menarik, kita back dulu yang tadi ya. Ini ada penelitian dari Pak Abner Tindi ya. Ini cuitannya yang terang, Bapak Presiden Jokowi, Bapak adalah panutan kami dan pribadi yang sangat hebat. Mohon izin menyampaikan kondisi rakyat kita dalam merespon cryptocurrency. Nah, tapi dalam kurung di sini P-Network kali ya, dalam arti merespon cryptocurrency P-Network. Saya melakukan penelitian Pi Network pada bulan Oktober 2021 tahun kemarin, sebagaimana data dilampirkan ini. Oke, ini datanya kita cek satu-satu. Nah, ini Nah, ada pekerjaan responden saat ini. Jadi beberapa pekerjaan ya. Ini ada TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN, karyawan swasta, ya buruh pabrik, petani, nelayan, ibu rumah tangga. Ini paling banyak mana warna ungu ya, 29 berarti karyawan swasta paling banyak nih. Nah, ini yang oranye PNS ya, PNS. Ya intinya ini dari berbagai kalangan beliau coba untuk dijadikan responden ya. Nah, kemudian dari daerah mana saja responden tersebut? Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi, Riau. Wah, ini untuk Sumatera banyak kan ya. Pulau Sumatera ini ya. Pulau Sumatera ini semua rata-rata. Jadi nah ini tapi ada Jawa Barat di sini. Nah, ini Jawa Barat 39,9% paling banyak teman-teman. Paling banyak Jawa Barat, dan ini untuk lainnya itu di luar Jawa Barat ya. Ini untuk provinsi, beberapa provinsi responden mencari responden ya untuk hasil analisa beliau, penelitian beliau. Nah, ini hasilnya teman-teman. Apa harapan responden dengan melakukan penambangan Pi Network? Nah, yang dia analisa itu. Nah, ternyata yang biru untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Nah, ini dia paling banyak untuk proyek ekonomi keluarga. Kemudian yang merah ini untuk tabungan hari tua. Yang kuning untuk membeli rumah katanya gitu. Yang hijau untuk bayar hutang. Wah. Yang ini untuk mencari uang, untuk modal investasi. Jadi beragam kebutuhan yang berbeda tentunya ya. Dan paling banyak semua secara umum untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Nah, ini sebenarnya ekonomi keluarga ini kan termasuk mungkin karena dia terpengaruh ada hutang atau butuh rumah ya, banyak ya intinya ya. Cuman di sini kan diklasifikasikan seperti ini.
Nah, jadi ini apa namanya, intinya ada responden dari masyarakat bahwa di apa namanya, dibuat sebuah diagram seperti ini hasil analisanya. Jadi kita tahu sebetulnya bagaimana pandangan masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, ini informasi aja teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah yang ini yang menarik. Nah, ini dia dari P Universe. Ini ada bahasa Inggris tapi sudah saya terjemahkan. Nah, update data on Let's katanya Let's. Nah, update data pada Block Explorer terbaru. Nah, ini yang Block Explorer nih, saya rasa ini bagus dan penting buat kita gitu kan. Nah, ini Pi terdistribusikan itu total 787 juta file ya. Yang terkunci 630 juta file ya, di bawah 80% tentunya dari target yang dikunci ya, menunjukkan bahwa supply yang beredar selama mainnet tertutup ini akan sangat sedikit, sekitar 157 juta Pi. Karena Pi sangat langka, mohon hormati dan pegang erat-erat. Intinya adalah di mainnet tertutup ini pun mulai langka ya. Ada sebetulnya saya teman-teman di grup ya yang menganalisa perhitungan dari apa namanya? Ya dari bulan Juli ya, dari bulan Juli, Agustus, September terus sampai 2023 itu tiap bulan per jamnya berapa Pak yang bisa ditambang ya. Per harinya berapa, per bulan berapa, itu ada lengkap tuh tiap bulan. Cuman saya nggak bahas juga karena saya pikir ya kalau hasil analisa dia misalkan taruhlah untuk open mainnet akhir tahun depan, tapi kan kita nggak tahu jumlah member penambahannya berapa, itu akan berpengaruh juga seperti itu. Jadi nggak bisa dipatok di posisi yang sudah diterterakan seperti itu. Di lock 50% kan, di groundednya apa namanya, downgrade-nya 50% katanya ya. Nah, jadi dari perhitungan bulan sebelumnya. Nah, bulan yang sedang berjalan besoknya 50% lagi dipotong, dipangkas, terus saja seperti itu. Tapi kan ketika ada penambahan member, apalagi kalau penambahannya drastis, ya itu juga akan berpengaruh ya pada sisa koin yang ditambang. Seperti itu. Nah, ini ada informasi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini mulai langka nih. Jadi hati-hati aja, jangan asal hambur-hambur koin teman-teman ya. Ini penting ya. Oke, selanjutnya ini dari P Revolution ya. I have received many message. Jadi ini bahasa Indonesianya. Saya telah menerima banyak pesan dari para perintis katanya, yang menanyakan cara mengurangi penguncian mereka sebelum migrasi dilakukan. Sekarang mereka menyadari apa yang terjadi. Untung kata dia. Seat ini core team ya. Untung core team memperkenalkan fitur komitmen. Nah, fitur komitmen ini yang lock up itu teman-teman ya. Jadi tidak ada jalan kembali, hanya maju. Maksudnya adalah core team ini menciptakan sebuah sistem lock up. Ya, lock up itu mungkin bahasa lain terjemahannya daripada lock up, jika memang dia adanya di project lain, bisa dikatakan staking ya. Staking koin berapa lama, nanti ada berapa persen profit yang akan didapat, yang akan kita nikmatin karena kita udah staking seperti itu ya. Nah, ini untung core team memperkenalkan fitur komitmen katanya. Jadi komitmen itu kan, fitur itu kan diserahkan ke kita mau berapa persen dan berapa lama. Nah, untung ada itu gitu loh. Kalau tidak ada itu, waduh, kemungkinan memang betul logikanya. Ketika dimigrasikan semua, di move semua, setelah di move dan real coin, ya mungkin orang kalau yang nggak bisa ngontrol dan minim informasi, akhirnya apa? Asal dihambur-hamburkan uang, itu yang akan berpengaruh pada sirkulasi. Nah, ketika sirkulasi di market itu tidak sulit atau tidak langka atau bahkan cenderung banyak, ya otomatis kan sulit untuk mendapatkan harga tinggi teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini kabar bagus ya. Artinya adalah sirkulasinya, perputarannya sedikit, udah mulai langka. Nah, ini yang kita harapkan, justru kelangkaan ini teman-teman. Makanya tadi dikatakan bahwa pegang erat-erat seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian info selanjutnya teman-teman. Ya, ini berbeda lagi nih infonya. Nah, ini teman-teman.
Ini di beberapa media saya cek, waduh ini heboh juga jadinya ini. Ada Korea Vitaksi. Jadi ini di Twitter sebagai perwakilan aja, tapi di Facebook juga ada, di Telegram juga ada, di grup WA juga ada, di mana-mana sosial media ini banyak di posting teman-teman ya. Kereta Vitaksi, Korea Vitaksi. Jadi di Korea ini ada sebuah perusahaan angkutan umum taksi yang dia fokus pembayarannya menggunakan koin Pi. Luar biasa. Ya di kita belum lah, kayaknya belum siap. Ini Korea kan lebih maju. Ya insya Allah di kita juga mungkin ada, bisa jadi ya, kita nggak tahu. Tapi ini di Korea sudah ada ya, seperti itu informasinya teman-teman. Jadi pertanyaannya teman-teman bisa terjemahkan dong. Di Korea perusahaan besar angkutan umum ya yang menggunakan kendaraan roda 4, perusahaan taksi ini mau dibayar dengan CoinFi. Dia bikin manajemen sendiri itu. Artinya apa teman-teman? Artinya berarti dipandang bahwa CoinFi ini betul akan jangka panjang teman-teman. Dan ini potensi. Nah ketika orang melihat itu dan ini real gitu loh, nggak bisa dikatakan CoinFi hoax atau apa. Ini real, sudah jadi bisa ditransaksikan dalam hal apapun, barang dan jasa gitu teman-teman. Oke, nah ini informasinya. Jadi bersyukurlah kita menjadi pionir, bahwa kita apalagi kita punya Fi yang lumayan ya. Tidak pun banyak tapi kalau lumayan, ataupun cuman puluhan pun itu udah luar biasa. Asal kita tahan dulu. Ya, tahan dulu, sabar. Jangan ya, kalau bahasa Jawa itu ojo ke susu gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau Sunda ya tong buru-buru lah. Oke teman-teman, lanjutkan informasinya. Nah ini juga kembali ke Abner Tindi, ini Garuda Pacific Consensus Global Pay Network katanya. Nah ini dia di Twitternya itu coba iniin konsensus untuk Indonesia ya, tentunya untuk Indonesia. Nah ternyata paling banyak responden mengambil posisi di ini 81% loh. Nah, posisi di 314159 gitu. Ini faktanya. Orang yang mengklik di sini, memilih di sini, berarti pikiran dan nuraninya yang sudah memilih ke sini gitu loh. Jadi kalau dibilang Indonesia atas nama Indonesia tidak ikut ke sini, ya itu bullshit kalau menurut saya. Ya apalagi yang bilang mustahil ya. Yang menurut saya ya udahlah, biarkan saja. Toh buktinya di lapangan bahwa warga negara kita kesini semua gitu loh. Pemilihan konsensusnya kesini semua. Ya itu terserah lah pandangan seperti apa ya. Oke kita lanjutkan. Ini berbeda lagi informasinya. Nah selanjutnya informasinya adalah tentang KYC teman-teman ya. Tentang KYC ini udah ada terjemahannya. Bagi kita yang belum melakukan KYC, harap bersabar. P-Core Team sedang memasak sesuatu yang spesial untuk KYC. Setiap perintis sejati akan segera mendapatkan KYC. Wow, hidangan memasak dengan lezat, yaitu KYC dipermudah, KYC dipercepat. Ide. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim lah pokoknya ya. Oke, ini ada informasinya. Cukup lah saya bacakan sekali, teman-teman paham lah ya. Intinya KYC sedang digojlok ya di sana, diusahakan. Jadi ini saya bingung nih, core team ini luar biasanya kenapa? Satu sisi fokus untuk KYC sesegera mungkin, sebanyak mungkin, secepat mungkin, seselesai mungkin dalam waktu yang singkat. Tapi satu sisi dalam waktu yang bersamaan dia mengerjakan juga untuk minggu kemarin kan sibuk SDK tuh ya kan. Sebenarnya SDK katanya udah 1 bulan yang lalu. Nah sekarang yang ini adalah DEPS-nya ya, DEPS daripada aplikasi market caps, aplikasi marketplace ya. Jadi saya dalam satu waktu bisa menggarap beberapa ini loh. Ini luar biasa, makanya saya bilang ya itulah, kita nggak bisa meremehkan beliau-beliau di sana yang sudah ahli dan mereka secara profesional menghabiskan waktu siang malamnya ya. Dan kita ya yang menambang udah gitu nggak pakai modal, gratis juga ya, modal pakai si kuota ya.
kuota waktu mungkin yang klik itu aja sih sebenarnya. Apakah kita dipintain uang 100 juta 10 juta kan enggak. Nah yang banyak mengorbankan modal ya beliau-beliau ini, makanya wajar kalau beliau mengambil tindakan dan keputusan yang sekiranya memang tidak baik untuk core team dan Pi Network, ya mereka akan kasarnya ya bumi hanguskan atau freeze ya, dibekukan atau apalah seperti itu akunnya. Nah itu ya wajar gitu loh, karena ini ya milik mereka. Untuk saat ini belum terdesentralisasi, ya artinya tersentralisasi milik mereka semua gitu ya. Oke, ada informasi apa lagi selanjutnya? Oh ya, ini nggak usah lah ya teman-teman lah, itu untuk informasi. Tapi boleh lah teman-teman, ini untuk gambaran ya. Ini Biden announce, jadi peringatan dari Biden ya, new digital currency. Untuk digital currency that will complete, bahwa akan komplit katanya diterapkan di white paper ya, di papernya US dollar ya, US dollar ini di akhir tahun 2022. Nah jadi kalau di Indonesia adalah rupiah digital ya akhir tahun ini, akhir tahun 2022. Dan Amerika pun itu kripto ya, digital currency ya, digital. Tapi informasinya memang cenderung yang akan digunakan adalah kripto, tapi entah kripto mana. Ini jangan dulu ini teman-teman, jangan dulu lahap begitu aja, nanti disalahin lagi, apa-apa disangkutin Pi katanya kan gitu. Ada yang komen begitu kan, dikit-dikit sangkutin Pi, dikit-dikit sangkutin Pi. Aduh gitu. Jadi intinya ini kan secara umum nih bahasanya ya, digital currency that will completely replace paper as dollar by the end of 2022. Seperti itu teman-teman ya. Ini bahasa Inggris semua, intinya penjelasan bahwa di Amerika akhir tahun ini akan ada digital currency seperti itu. Dan kebetulan di Indonesia juga ada nanti rupiah digital. Itu sedang dibahas, dimatangkan agar nanti dibentuk dalam satu white paper. Itu teman-teman. Oke. Itu aja, dan sebetulnya masih banyak informasi lain, tetapi saya tidak bikin dalam satu video sementara ini dulu ya. Jadi selesai nonton satu video kita bisa rehat ya, kalaupun memang ini penting ya, kalaupun memang ini dirasa dibutuhkan informasinya. Kalau enggak ya wis itu. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan pada video ini ya. Next video ada beberapa informasi dan penting dan menarik, lebih menarik juga. Nanti saya coba informasikan lagi teman-teman. Oke, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pemahaman yang kurang pas ya silahkan komentar, koreksi. Ya sampai itu aja dulu dah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.